Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Cakut. Nah, kali ini kita coba bikin vlog untuk pembuatan pepes tahu ataupun bola-bola tahu favorit keluarga Cakut ketika kita mau menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, kenapa begitu? Karena ini merupakan jalan ninja kami ya, ketika kita sibuk atau apa, tapi kita udah punya stok protein nabati dan juga hewani tentunya yang mengenyangkan dan sehat di dalam kulkas kita. Nah, kita coba bahan-bahannya apa aja. Yang pertama saya pakai tahu, ya di sini ada 4. Kalau orang Jawa Timuran atau daerah Surabaya dan sekitarnya tahu tahu asli Jombang ini ya. Kita pakai 4 atau 5, terserah kita mau sebanyak apa gitu ya. Kemudian ini adalah jamur, kalian bisa pakai jamur apapun. Kemudian ini wortel, saya pakai 2 biji ya, 2 biji wortel. Kemudian ini 1 ons bawang pre, kemudian ada dada ayam filet, ini tadi 1/4 ya, filetnya aja. Kemudian ini ada teri nasi 1 ons. Kemudian jangan lupa kita siapkan putih telur dari 2 biji telur, gunanya untuk merekatkan aja. Kalau kalian misalnya sayang dengan kuningnya bisa dipakai, toh 2 kuning telur gitu ya, kemudian kita pakai untuk berhari-hari, saya rasa itu tidak masalah untuk kebutuhan nutrisi harian kita. Nah, sekarang bumbunya apa aja? Saya pakai 10 siung bawang merah, kemudian 7 siung bawang putih, ada kunyit, ada kencur ya di sini, kemudian ini ada cabai merah 7 cabai merah, kemudian dipotong-potong gini. Kemudian ini adalah jeruk purut, daun jeruk purut. Sebenarnya sekali lagi, kalau resep keluarga Cakut itu terserah kalian ya. Kalian mau mix and match untuk dagingnya, kalau nggak pakai daging, skip daging, daging ayam dalam arti di sini ataupun teri nasi, it's okay. Kalian nggak ada jamur, kalian ganti dengan sayur yang lain, misalnya bayam, daun kelor atau apapun, it's okay. Atau hanya tahu saja, it's okay gitu ya, jadi nggak ada masalah. Sedangkan bumbunya ini juga suka-suka kalian, ada yang ditambah ketumbar gitu ya. Kalau saya nanti mericanya pakai merica bubuk aja. Kebutuhan cabenya juga sesuaikan dengan selera kalian. Tapi kalau saya tidak skip daun jeruk purut ini, karena ini yang bikin sedap menurut saya ya. Tapi kalau kalian misalnya nggak mau, misalnya di sini nggak mau kunyit, ya nggak apa-apa. Tapi saya mengambil nutrisi dari kunyit dan juga kencur, gitu ya. Nah, ini bumbu-bumbu dasarnya kita blender dulu. Nah, kita masukkan semua bumbu-bumbu ke sini ya, termasuk jeruk purutnya. Tambahkan air sedikit, lalu kita blender. Nah, bumbunya udah kita blender, kita coba tumis dulu ya. Bumbu yang kita blender, kita hilangkan airnya dulu. Jadi ini benar-benar nggak ada minyak sama sekali ya. Jadi kita langsung aja taruh di wajan kayak gini, terus biarkan sampai airnya menyusut gitu. Biar nanti adonan kita tuh nggak terlalu banyak air, karena tahu kan juga udah berair ya. Nah, kalau airnya sudah nggak terlalu banyak, kalian bisa matikan. Nah, keluarga Cakut, untuk tahunya yang 4 tadi itu kita potong-potong kayak gini, kemudian kita kukus dulu ya. Kita kukus dulu seperti ini kurang lebih selama 10 menit, biar nanti ketika kita bikin bola-bola tahu ataupun pepes tahu dia tidak terlalu berair, jadi kekep gitu istilah orang Jawa. Sambil lalu nunggu tahunya kita kukus, kita siapkan daunnya. Alhamdulillah tadi di pasar ini beli di langganan yang bersihan gitu ya, orangnya udah langsung dilapin, jadi nggak terlalu susah. Jadi kalau kalian beli daun pisang di pasar, pastikan dia udah posisi bersih ya. Kan ada beberapa yang masih kotor banget, itu ya effort lah kita untuk bersihkannya. Tapi ini alhamdulillah dapat yang bersih. Ini tadi 3.000 dua ini, ya cukup lah untuk bisa 1 porsi tadi. Nah, kalau kalian menemukan posisi daun yang masih ada kayak gini, kita potong aja biar nanti nggak terlalu menyulitkan kita ketika melipat.
Nah ini, jadi jangan sampai di tengah ya, jadi kita pinggir-pinggirnya aja kayak gini, gitu. Ya buat yang tebel-tebel aja, kalau yang masih tipis sih masih aman ya. Kalau yang udah tebel gini biasanya suka susah kalau dilipat. Ukuran daunnya segini aja, karena kan kita mau bikin pepes ya. Atau kalau kalian mau dibuat dibotok gitu ya, juga boleh sih. Tapi kalau saya suka versi pepes gitu, kayak ini. Nah kalau merica saya pakai ladaku, kemudian saus tiramnya ini saya pakai saus tiram Tropicana Slim. Kita mencoba yang less sugar gitu. Kemudian untuk bumbu kaldu ayam dan jamurnya saya juga pakai mereknya Tropicana Slim. Kenapa semua seperti itu? Kita kan mencoba meminimalisir kalori ya, dan ini memang nilai gulanya, kadar gulanya itu relatif rendah dibanding yang lain. Tuh, coba lihat tahunya yang ketika dikukus kayak gemoy-gemoy, gemul-gemul gitu ya. Oh, nah ini memang benar-benar lumayan mengurangi kadar airnya. Saya rasa udah cukup ya. Kita matikan dan kita siap giling. Kita siapkan food processornya, saya pakai mereknya Philips. Pastikan dia sampai bunyi klik. Kayak gitu, kalau enggak dia nggak mau muter. Kalau sudah masukkan tahu yang udah dikukus, kita bikin 2 resep. Kita bikin 2 kali adonan ya, karena memang ini kapasitasnya cuma sekilo. Terus kita selang-seling, tambahkan daging ayamnya, kemudian wortelnya, lalu bawang pre, kemudian jamur, telur putihnya, putih telurnya kan tadi ada 2, kita bagi 2 aja, jadi dia cuman untuk merekatkan gitu. Ya, tambahkan saus tiram sesukanya sih. Kalau ini buat yang mungkin ada problem sama saus tiram nggak usah banyak-banyak. Lalu tambahkan garam, saya pakai segini ya, ini 1 sendok teh gitu ya. Memang ini selera juga, kalau mau agak asin silahkan ditambahkan, karena nanti kan dikukus ya, jadi rasa asinnya itu kayak menguap dengan adanya kukusan itu. Mericanya juga sesuai selera, karena nanti kan sudah ada cabai ya, kalau mau pedesan lagi ya silahkan. Nah terus ini kaldu jamur Tropicana Slim kita tambahkan juga 1 sendok teh. Lalu bumbunya yang tadi udah kita tumis, bukan tumis sih ya, apa ya, dihilangin airnya, kita bagi 2 gitu. Saya suka itu karena kalau bikin tahu pepes ini, pepes tahu ini aroma daun jeruk purutnya itu sedap banget. Oke, kita siap blender. Nah ini sama ya, nutupnya juga sampai klik bunyi gitu, barulah kita puter. Nggak usah terlalu halus ya. Nah jadi adonannya akan seperti ini. Nggak apa-apa, ada sayur-sayurnya, nggak usah terlalu halus sih kalau saya. Tapi kalau kalian maunya yang halus banget ya silahkan, tergantung selera. Nah 4 tahu tadi jadinya segini banyak. Jadi beberapa hari ya, dicampur semuanya. Terus terakhir nanti karena nggak muat tempatnya, kalian bisa nyampur teri nasinya, nggak usah di blender, jadi dicampur di akhir gitu, atau ketika memasukkan di pepesnya. Nah ini saatnya kita masukin ya, jadi banyak banget, jadi harus sabar. Ini yang versi pepes ya. Kita taruh, karena kita masih punya teri yang belum tercampur. Nah ini kita masukkan kayak gini ya. Terus kita tutup. Ini daunnya panjang ya, kita jadi bikin adonannya juga panjang. Nggak apa-apa, jadi jangan sampai ada sumber daya yang belum terberdayakan. Jadinya gede banget kayak lontong ini nanti. Nah gini, terus kita panjangin tuh.
Oke, jadi panjang gini ya. Nah, terus ujungnya, rapikan dulu dah. Nah, ini kayak gini ya cara ininya. Kita lipat ke belakang, ke bawah dulu, ditekuk, kemudian lipat ke belakang, dua-duanya. Nah, jadi seperti ini. Terus kita pakai tusuk lidi atau ada lidi ya. Nah, terus sisi satunya juga kita rapikan sama, kita tekuk dulu, kita tekuk gini ya. Nah, ini terus kita tarik ke belakang, 1, terus 2. Nah, jadi kayak gini, jadi kayak orang bikin lontong. Tapi kalau kalian punya cara sendiri, silahkan, selera, tergantung selera. Nah, kalau udah kayak gini, kita rapikan. Nah, kita gunting ini kan. Nah, jadi seperti ini. Kita lakukan untuk semuanya. Semangat. Nah, ini bentukannya udah jadi semua ya. Rapi kayak gini, tinggal kita kukus selanjutnya. Kita tata rapi di dalam dandang, kemudian kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Nah, karena daunnya udah habis dan ini masih banyak adonan, kemudian space-nya juga udah berkurang, kita campur aja terinya ya, jadi satu kayak gini. Kemudian saya punya ini semacam mangkuk kecil gitu yang biasa buat pakai dimsum. Kalau kalian punya yang bahannya bagusan, nggak apa-apa pakai aja. Ini saya pakai plastik yang juga bagus juga. Tapi kalau kalian punya mungkin alumini atau apa yang bahannya lebih bisa direbus dengan baik, silakan dipakai. Nah, kemudian masukkan aja seperti ini, diisi tap sampai penuh gitu, tergantung kalian sih mau segemoy apa itu adonannya. Kita bikin semuanya seperti ini, bikin terus sampai habis. Semangat. 20 menit berlalu, mari kita cek kukusan tadi. Ternyata udah mateng. Coba kita lihat, kita pindahkan ke tempat sebelah ya. Dicapit, hati-hati ini suka jatuh, soalnya dia posisinya nggak sekengkeng lontong ya, dia agak letoy gitu. Tuh kan, jatuh. Pindahkan semua sampai habis. Nah, kalau sudah, kita tambahkan air wantu ya, kalau kami menyebutnya air wantu, biar nanti tidak gosong gitu ya, karena kita mau melanjutkan untuk merebus yang versi bola-bola. Ini tampilannya udah kumpul semua nih. Seru ya kalau udah mateng kayak gini. Perjuangannya lama. Oke, ini bola-bolanya udah siap. Yang tadi kita masukin satu-satu, terus kita masukkan ke dalam dandang, kita kukus sama kurang lebih 15-20 menit, dan ini hasilnya. Kemudian kita, kalau udah agak dingin ya, kita kemas seperti ini, kemudian masuk ke dalam freezer, dan jadilah stok protein kita. Jadi kita nggak perlu lagi masak lagi gitu. Jadi kita masukin semua ke freezer. Ya biasanya untuk kayak gini kita habis 7 hari atau 10 hari begitu. Happy cooking. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.